Baik, di sini kita sudah bersama narasumber ketiga. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Madinah. Saya dari Arus Surabaya. Profesi saya saat ini sebagai guru di salah satu SMP negeri di Magelang. Mungkin bisa langsung ke peribahasa yang pertama. Bagaimana menurut perspektif Ibu tentang peribahasa ang pote tolang etemson pote mata? Itu sangat peribahasa itu sering dipakai untuk harga diri. Jadi orang itu lebih memilih mati daripada harga dirinya diinjak-injak. Itu sangat lekat dengan orang Madura. Karena orang Madura itu kalau diganggu, maka kalau udah ada harga diri diragukan, maka sudah tidak ada ampun. Celurit yang berbicara. Jadi cara Ibu. Jadi cara. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang pentobus lah. Nah itu yang melupakan orang Madura itu memang tidak bisa malu. Lebih baik mati daripada dia harus menanggung. Itu kalau orang Madura prinsipnya seperti itu. Menjunjung harga diri. Karena Madura itu benar-benar sangat menjunjung harga diri. Jadi daripada pokoknya harga diri diinjak, maka darah yang mengalir gitu. Terus yang ketiga ada pada acina atau tidak ada harganya. Nah, itu loh orang yang nggak bisa menjaga harga dirinya itu, maka dia tidak ada harganya. Menurut orang Madura seperti itu. Jadi memang orang Madura tuh harga diri itu yang paling utama. Jadi orang di atas segalanya. Kalau sudah dia tidak bisa menjaga marwahnya, harga dirinya, maka dia tidak ada harganya. Sesuai dengan peribahasa. Ada acin. Lalu pertanyaan selanjutnya itu tak tahu nih. Orang apalagi mau sampai mengganggu harga diri orang lain, berarti dia tidak pernah punya malu. Karena dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, berarti dia tidak menghargai orang lain, dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Dia berarti di situ tidak tahu. Seperti itu. Ada autang peste, majar peste, autang nyabe, majar nyabe. Iya. Itu juga masih berkaitan dengan harga diri. Orang itu kalau umpamanya dengan dia memegang periksakan diri, kalau dia punya banyak hutang, ya harus sesuai dibayar dengan yang dia hutangi. Kalau uang bayar uang, dia harus bayar uang. Kalau nyawa taruhannya itu memang udah prinsipnya Madura itu sana. Tapi tetap dari beberapa hal bahasa tadi, tetap masih kita harga diri ya kalau ini. Masih harga diri. Selanjutnya itu sehatan mata, mekom-mekom. Nah, setiap apa yang kita berbuat itu pasti kita harus menanggung segala resiko dan akibat. Itu bahasanya seperti itu. Selanjutnya ada apa ya buknya puncet. Nah, itu jangan sampai istilahnya kita melakukan itu ya, jangan sampai amarahnya ibu tuh sampai sangat meledak sehingga kita menjadi orang durhaka. Karena seperti apa yang ibu ucapkan itu akan berimbas kepada kita. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi memang di Madura ini kayak ini bagusnya orang Madura, kalau sudah kayak itu nomor satu. Itu orang Madura. Iya. Calonnya orang Madura itu kalau ibu dan perempuan itu orang Madura itu lebih menghormati. Menurut saya ya, saya pernah berada di lingkungan di Surabaya dan berada di lingkungan di Madura, Jakarta juga itu sana. Orang Madura tuh manisnya tuh memang dia tuh ke orang perempuan tuh lebih menghormati daripada yang lain. Untuk asor itu. Ya, benar. Selanjutnya yaitu cocok duri, jalan aja. Nah, itu adalah rintangan yang ada di jalan hidup kita tuh harus hati-hati. Pasti dalam jalan hidup kita tuh pasti ada sebuah rintangan dan kita harus memilih jalan. Nah, jalan itu harus pilih jalan yang benar. Kalau ada duri, ya kita lompati, jangan kita lewati. Jadi kita lompati, jangan kita terobos. Itu pilihan hidup kan? Terus ada
lompa dunia palada kasokia lopa de kusteng obono. Nah, orang nih yang sering kalau sudah orang banyak dunianya, banyak hartanya, sering kali lupa. Orang kalau senang lupa sama Tuhannya. Kalau sedih baru tuh ke Tuhannya. Nah, itu. Tapi itu kalau salahnya orang Madura, kayaknya itu nomor satu tuh emang selalu di sini ya. Keagamannya tuh nomor satu, Masya Allah. Itu orang Madura. Jadi bangga jadi orang Madura. Gamis. Itu Lala Secret Agent. Itu mungkin apa ya, ketika Iya. apa ya, Kita harus hati-hati ya. Heeh. Nah, kita harus hati-hati karena memang kok ada apapun ada resikonya. Itu pun apa ada resikonya dan ada selalu coba. Tapi kita harus hati-hati ya. Saya harus hati-hati menghadapi semua cobaan dan juga menghadapi semua risiko-risiko hidup dan itu harus kita hadapi. Hati-hati. Terus ada pada alas tak dede macenah. Tidak ada dimanapun tempat yang kita tempati, yang kita singgahi, yang kita usul ada di situ pasti ada yang tidak senang sama kita. Baik itu ya ada yang tidak senang itu pasti ada. Bagaimana cara kita menyikapi itu? Apa kita menghadapinya dengan menghadapi dengan baik atau menghadapinya dengan gelap. Jadi kita pasti di semua tempat kita itu pasti menemui musibah, menemui orang yang tidak disukai pasti. Itu menurut saya peribahasa itu lebih ke sana. Jadi ya udah kita harus memilih jalan yang benar untuk menghadapi itu semua. Untuk selanjutnya yaitu statement terjemah. Itu lebih ke tidak memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalau orang ini ada saatnya kita memang harus bisa melakukan sesuatu itu sendiri, jangan terlalu ke orang lain. Apa-apa harus ke orang lain, harus berusaha dengan diri sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan orang lain. Makanya kita harus saling menghormati karena ada saatnya kita memang harus melakukan sesuatu sendiri, ada saatnya kita harus minta bantuan orang lain. Selanjut orang laki mate acara, orang bine mate R&B. Itu memang kalau menurut saya mulianya laki-laki itu ketika dia tuh mati dalam perang yang benar ya, bukan perang-perang yang kayak impossible yang mereka nggak ada artinya gitu, membela harga diri yang sebenarnya tidak perlu gitu. Tapi benar-benar mereka itu meninggal dengan membela agamanya atau membela harta bendanya, membela yang dia punya. Itu harga diri laki-laki itu kayaknya harus, seandainya mereka mati dalam keadaan itu tuh terus sebuah penghormatan. Begitu juga dengan perempuan, ketika dia meninggal waktu melahirkan itu mulia sekali. Sudah Allah janjikan surga syahid bagi mereka yang seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu Lokana Jaging, saya Jeli, Lokana Ate, Ada Tamsona, Kejabana Nirodi. Iya. Kalau luka fisik itu mudah disembuhkan, tapi kalau lukanya hati orang itu sampai mati pun kadang nggak bisa terobati. Makanya kita sebagai manusia itu harus hati-hati, jangan sampai melukai hati orang. Karena sudah melukai hati orang bisa juga akan terluka fisiknya. Kebanyakan seperti itu. Jadi memang kita lebih harus menjaga hati orang agar tidak luka fisik. Kalau udah hati orang terluka tuh bisa fisik yang ikut sakit. Seperti itu. Terus selanjutnya ada lakona kenanga. Kalau ingin selamat, mari kita yang menjadi tugas kita ceritakan. Yang kalau yang menjadi mana tempat kita itu kita tempati, jangan mengusik orang lain. Kalau kita ingin selamat, seperti itu sih. Kalau saya tahu dari peribahasa itu, kalau ingin selamat, lakone kenanga. Cek musik punyanya orang lain. Untuk kata terakhir yaitu Tojo Pasepa, Ngocak Patepa. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Harus
kita mau tahu tempat. Kalau ingin selamat, kita tahu tempat, jaga ucapan, jaga sikap, seperti itu. Jadi hampir sama seperti yang tujuannya inti. Jangan mengganggu, jangan menyakiti orang, jangan mengganggu orang, jangan mengusik miliknya orang. Kalau kita ingin hidup selamat, seperti itu. Harus bisa menempatkan diri. Iya, benar-benar menempatkan diri di mana kita berada untuk agar kita selamat, benar. Terus menurut Ibu dari peribahasa itu apa ada kaitannya dengan tradisi atau cara kehidupan di masyarakat Madura atau karakter bahasa Madura? Karakter masyarakat Madura. Iya, sangat terkait sekali dari pembahasan saya di awal kan. Madura ya, madu menurut saya Madura itu madu dan darah. Orang Madura itu dari kata madu dan darah. Ketika kita bersikap baik, maka orang Madura itu masya Allah manisnya kepada kita. Baiknya masya Allah kalau kita bisa bersikap baik. Tapi kalau sudah merusak harga diri ya, dari tadi kan peribahasa kan seperti itu. Jangan sampai kita itu melukai harga diri orang lain, harus menjaga harga diri orang lain. Menjaga harga diri orang lain. Kalau kita ingin selamat, ya di Madura kita sama. Kalau sudah harga diri yang dilukai, maka darah yang berbicara. Emang seperti itu karakter orang Madura. Tapi kalau kita dibaikin, paling baik orang Madura, benar. Kalau tidak percaya, bisa disurvei. Kalau sudah kita itu baik, tahu adat, tahu tata krama kita, itu orang Madura itu masya Allah baiknya. Seperti itu. Kalau tradisi orang Madura itu Terus yang terakhir itu kan ada peribahasa lain yang menurut Ibu itu sesuai dengan tradisi atau sudut pandang dari masyarakat Madura tentang masyarakat orang luar terhadap masyarakat Madura? kalau peribahasa itu tidak punya peribahasa sendiri, tapi itu punya penilaian orang seperti ini. Yang saya dari orang Madura ini ya, orang tuh selalu menganggap orang Madura itu kasar, selalu dengan carok, tapi mereka tidak pernah menelusuri caroknya itu apa, tidak pernah tahu mengenai sebabnya kenapa. Padahal di luar orang Madura itu lebih sadis loh. Ya, padahal di situ ketika orang Madura itu carok tebas itu, ketika saling tebas udah mereka itu saking tajam gitu, saking saling tebas mereka nggak merasakan sakit, mati aja gitu. Itu masih memanusiakan manusia. Tapi ketika coba kita berbicara, ini yang saya sangat sayangkan, lalu Madura tuh kayaknya ini maling loh, selalu maling lah, selalu dibilang apa lah. Karena mereka melihat berita-berita yang ada di sana, yang di luar sana, mutilasi banyak terjadi. Bukan di Madura. yang perempuan diperkosa di mana, kebanyakan mana? Bukan di Madura. Itu mereka tidak melihat itu. Makanya saya sempat mempunyai pemikiran seperti itu orang Madura, tapi ketika itu semakin lama di Madura, ya lebih banyak jadi orang Madura. Karena ibu yang kenal, saya mengenal laki-laki Madura itu memang selalu menghormati perempuan. Itu yang ibu inginkan. Jadi ibu peribahasa yang ada yang sekarang tuh menurut ibu itu sudah sangat cukup. Ibu tidak memerlukan peribahasa yang lain, karena peribahasa yang dipakai yang ada di Madura ini sudah benar-benar menggambarkan bagaimana orang Madura. Dan itu sangat sudah menurut ibu tidak ada peribahasa lain lagi. Jadi bisa membantah stereotip orang-orang luar terhadap orang Madura. Iya. Ya saya tuh padahal bilang rel kereta api hilang kalau dijual orang Madura, coba cek yang lainnya apa tidak terjadi seperti itu. Juga banyak, cuma tidak diekspos. Kalau sudah orang Madura bukan tapi kalau orang lain mana, padahal coba dicek pembunuhan yang terjadi. Jadi nggak sekejam ketika di Madura, enggak. Jadi orang Madura. Ya. Cukup sekian pengajian kami. Terima kasih Bu sudah hadir. Semoga kalian sukses. Amin.